yang diperhatikan selanjutnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang PT terkait pengalihan saham perusahaan. Nah, kalau sudah saya sebutkan sedikit tadi juga ya, ketentuan dalam Undang-Undang PT itu kalau peralihan saham misalnya perusahaan harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham terkait saham yang akan dialihkan. Itu atau kita kenal dengan preemptive rights. Nah, di situ juga ditentukan berapa jangka waktunya. Dalam Undang-Undang PT itu maksimal 30 hari ya terkait penawaran saham tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ini berlaku untuk perusahaan untuk bidang usaha tertentu, misalnya terkait bidang usaha jasa keuangan itu jelas ya di dalam POJK disebutkan apabila pemegang saham akan mengalihkan sahamnya maka perlu terlebih dahulu notifikasi ke OJK, kemudian si calon pemegang saham yang baru ini akan dilakukan semacam penilaian tersendiri dari OJK. Jadi tidak segampang kita tinggal jual beli saham sebagaimana perusahaan umum ya di luar jasa keuangan, asuransi ataupun perbankan. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh surat penawaran saham. Jadi kalau di surat penawaran saham ini kita disebut, jadi misalnya kalau di contoh saya menyebutkan, jadi diberikannya ke masing-masing pemegang saham ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan ada 5 pemegang saham, satu akan mengalihkan, berarti dia harus mengirim ke 4 orang pemegang saham yang bersama-sama saat itu. Nah, disebutkan hendak menawarkan berapa sahamnya. Kalau misalnya yang ditawarkan adalah misalnya ini 6.500, itu misalnya keseluruhan atau mungkin hanya 50%-nya saja, itu memungkinkan. Nah, disebutkan juga harga per lembarnya berapa yang ditawarkan dan totalnya berapa. Selain itu terbuka untuk negosiasi. Nah, disinilah juga dibutuhkan adanya penilaian atas saham tersebut. Misalnya kita membeli saham di perusahaan tersebut mungkin misalnya pada tahun 2010. Saat itu kita beli dengan harga 500 juta untuk 50 lembar saham. Nah, apakah saat ini ketika kita akan menjualnya otomatis si calon pembeli kita kasih harga 500 juta juga? Tentu saja tidak kan, karena pasti value perusahaan itu meningkat. Jadi perlu dilakukan adanya penilaian atas saham atau kita sebut juga sebagai appraisal. Nanti disitulah ditentukan kira-kira berapa sih value atas saham yang akan dijual tersebut. Nah, di sini disebutkan diberi jangka waktu 30 hari kalender. Apabila tidak ada jawaban, maka saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, seringkali perusahaan itu atau pemegang saham melihat penawaran saham ini hanya sebagai bentuk formalitas aja ya, tapi sebenarnya ini merupakan salah satu prosedur yang wajib yang dilakukan oleh pemegang saham sebelum dia mengalihkan sahamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang penting juga diperhatikan dalam jual beli saham adalah persetujuan pasangan dalam jual beli saham. Karena kita tahu ya konsep menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu ada yang namanya harta bersama dan harta bawaan. Nah, kalau misalnya secara sederhana misalnya saham tersebut dibeli ketika ketika si individu telah melakukan pernikahan. Dan itu dibelinya dengan harta bersama, ya otomatis saham tersebut juga merupakan harta bersama suami istri. Maka dari itu ketika akan dilakukan jual beli saham, maka penting untuk memperoleh persetujuan pasangan. Karena kalau misalnya tidak memperoleh persetujuan pasangan bisa dianggap cacat hukum untuk prosedur pengalihan sahamnya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang mereka sudah ada perjanjian pisah harta, baik itu prenuptial agreement ataupun postnuptial agreement. Nah, di situ juga kita misalnya sebagai
lawyer atau misalnya notaris itu perlu melihat hal-hal tersebut juga untuk memastikan sah nggak nih semua prosedur jual beli saham yang kita lakukan atau kita dampingi klien tersebut. Nah, selanjutnya adalah, ini contoh dokumen persetujuan pasangan. Ini sederhana ya, kalau dokumen persetujuan pasangan ini tinggal disebutkan nama atas nama pasangannya siapa, kemudian menyetujui suaminya untuk menjual saham pada PT X dengan nilai sekian dan jumlah lembar saham berapa. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait prosedur jual beli saham. Nah, kalau sesuai prosedur jual beli saham, pasti kita semuanya mengacu ke Undang-Undang Perseroan Terbatas ya. Yang pertama jelas jual beli saham itu dilakukan dengan adanya akta pemindahan hak atas saham, baik itu bisa dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, seperti itu. Jadi perjanjian jual belinya bisa dalam bentuk akta notaris atau tidak dinotarilkan, itu juga memungkinkan. Kemudian selanjutnya adalah akta pemindahan hak tersebut disampaikan secara tertulis kepada perusahaan. Kemudian disitulah nanti menjadi tugas direksi bahwa memang telah terjadi pemindahan hak atas saham yang nanti dibuktikan dalam ditunjukkan dalam daftar pemegang saham ataupun daftar khusus pemegang saham. Nah, selain itu juga yang penting pemilik asli yang terdaftar dalam daftar pemegang saham itu harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat. Jadi penting ya, ketika misalnya kita melakukan pendampingan jual beli saham, itu kita harus memastikan juga bahwa telah diterbitkan daftar pemegang saham dan sertifikat saham atas si pemegang saham yang baru tersebut. Nah, kemudian selanjutnya direksi wajib memberitahu ke Menteri Hukum dan HAM maksimal 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jadi di sini setelah adanya semua dokumen-dokumen itu tadi, akta jual beli, RUPS, kemudian daftar pemegang saham dan sertifikat saham, itu kemudian direksi menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM agar dapat dilakukan pencatatan pemegang saham yang baru di sistem AHU untuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya jadi harus diperhatikan bahwa jangan sampai lewat dari 30 hari untuk penyampaian ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk perjanjian jual beli saham sendiri, jual beli saham itu harus dilakukan dengan harga dan jumlah uang yang harus lunas pada saat penandatanganan AJB. Jadi berbeda ya antara perjanjian jual beli saham dengan PPJB saham, perjanjian pengikatan jual beli saham. Mungkin kalau misalnya nanti di PPJB saham itu ada kondisi-kondisi tertentu dalam sebelum adanya perjanjian jual beli saham, sehingga nanti dalam perjanjian jual beli saham itu sudah terpenuhi semua kewajibannya. Nah, nanti yang akan membuktikan bahwa saham tersebut telah beralih adalah si perjanjian jual beli saham ini atau akta jual beli saham. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan terkait cara pembayaran atau pengalihan saham tersebut. Ini bisa disepakati ya oleh masing-masing para pemegang saham. Apakah misalnya nanti disepakati dilakukan transfer atau misalnya cash atau misalnya cek, itu bisa disepakati dalam perjanjian jual beli saham. Seperti itu. Nah, sejak penandatanganan AJB, maka pembeli akhirnya dia memiliki hak-hak atas saham yang dimiliki oleh si penjual. Jadi segala keuntungan dan kerugian atas saham tersebut itu beralih ke si pembeli.